Yang terhormat Bapak Kepala Desa Muara Madras beserta jajarannya, yang terhormat Pegawai Syara Masjid Baitul Ihsan beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati hadirin wal para hadirin wal hadirat yang insyaallah menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita sempat hadir pada tarawih kali ini. Langkah yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam buat arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja adapun judul ceramah saya, larangan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Larangan ini merupakan sikap yang banyak dimiliki oleh orang-orang pada zaman sekarang. Bahkan sebagian orang itu menjadikannya tujuan hidup yang sebenarnya, mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Bagi umat Islam tentu kondisi ini tidak merupakan kondisi yang tidak asing lagi, karena telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku suatu masa, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara." 5 perkara yang dilupakan. Perkara yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah, mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat, kata Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai dunia. Bahkan beliau menganjurkan umatnya untuk zuhud terhadap dunia. Dia terlalu cinta terhadap dunia. Akan tetapi pada zaman sekarang umat manusia lebih memikirkan dunia, lebih mementingkan dunia, sehingga lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Menganggap dunia itu abadi. Sangatlah salah anggapan itu. Allah SWT berfirman, "Ya qaumi, wahai kaumku," kata Allah, "innama hazil hayatad dunya mata'un." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Akan tetapi manusia lebih mementingkan agamanya, mementingkan dunianya, hingga lupa dengan salat, lupa dengan kewajibannya selaku umat Islam, menyepelekan agama Allah dan melarang larangan Allah. Kemudian perkara yang kedua, yuhibbunal hayat wa yansawunal maut, mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian, kata Rasulullah. Mencintai suatu hal yang fana, yang sementara, dan melupakan suatu hal yang abadi, yaitu kematian, yang pasti berlaku bagi setiap makhluk, yang telah ditetapkan waktunya ketika penciptaan kita di dalam perut ibu kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa penciptaan kita dalam perut ibu kita, 40 hari pertama kita menjadi segumpal, kita menjadi air, 40 hari kedua menjadi segumpal darah, 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Kemudian ketika itu Allah mengutus malaikat untuk menuliskan 4 perkara. Yang pertama rizkinya, yang kedua ajalnya, dan yang ketiga sengsara atau bahagianya, dan yang keempat amalannya. Dan yang kedua tadi adalah ajal, yang pasti berlaku bagi setiap makhluk. Walikulli ummatin ajal, setiap umat mempunyai ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, apabila ajalnya tiba maka mereka tidak dapat meminta percepatan sesaat. Wala yastakdimun, dan mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun. Kemudian perkara yang kedua, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur, mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kuburan, kata Rasulullah. Membangun gedung-gedung atau rumah-rumah yang indah, rumah-rumah yang megah, rumah-rumah yang besar memang tidak dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi janganlah sampai demi membangun rumah yang indah, rumah yang megah, sampai lupa dengan rumah terakhir kita, yaitu kuburan. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Al-qabru manzilin," kuburan itu adalah tempat awal, "min manazil akhirah," dari tempat-tempat di akhirat, "wal akhiru manzilin," dan tempat terakhir, "min manazil dunya," dari tempat-tempat di dunia. Kemudian perkara yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawunal hisab, mereka mencintai harta benda dan melupakan
hisab, kata Rasulullah. Cintanya umat manusia kepada harta, terutama bagi umat Nabi Muhammad SAW, sudah nampak pada zaman beliau. Ketika di perang Uhud, beliau memerintahkan pasukan pemanahnya untuk tinggal di Gunung Uhud. Akan tetapi mereka melanggar perintah itu dan turun, hanya terlena, hanya tergiur dengan harta rampasan. Begitu pula dengan umat manusia pada zaman sekarang, demi mencari harta, tidak memandang dari mana ia dapatkan, apakah halal ataukah haram, apakah hak masyarakat ataupun hak dirinya sendiri, tidak memandang itu lagi. Karena demi mencari harta banyak, abaikan yang tersebut. Kemudian perkara yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliqa. Mereka mencintai makhluk dan merupakan penciptanya, kata Rasulullah. Cintanya umat manusia kepada makhluk pada zaman sekarang sangatlah mengkhawatirkan. Salah satu contohnya adalah pacaran. Pacaran adalah salah satu bentuk cinta terhadap makhluk. Namun mereka lupa dengan larangan Allah SWT. Mengapa dibilang lupa? Karena hal tersebut merupakan larangan Allah. Akan tetapi para remaja pada zaman sekarang mengabaikan hal tersebut karena mereka menganggap tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Memang betul tidak disebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah hanya melarang zina. La taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina, kata Allah. Sedangkan pacaran itu adalah sama saja dengan zina. Pacaran itu adalah kata-kata yang berasal dari zina, yang diubah-ubah oleh orang kafir menjadi pacaran untuk mencelakakan umat manusia. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.